Oke, selamat pagi pemirsa DMM Channel setia. Ya, ini kita dapat masukkan motor Scoopy. Ini penyakitnya kalau dibuat jalan musinya itu berbunyi kletek 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 kretek kretek kretek. Jadi begitu ya. Nah, pada saat posisi diam pun juga suaranya begitu. Nah, hal tersebut kedengarannya itu di bagian CVT di sini. Nah, sekarang kita coba dengarkan bersama-sama seperti apa untuk suaranya ya. Ya. Nah, kedengaran ya. Oke, kedengaran untuk suaranya berbunyi kletak 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 seperti seperti apa ya? Ada yang kendor gitu. Nah, sekarang kita matikan dulu. Kita coba menduga dulu atau menganalisa dari suara yang disebabkan di daerah CVT ini ya. Itu kita bermain analisa dulu. Kalau saya itu analisanya itu kira-kira ada di bagian depan, yaitu di area rumah roller. Biasanya rumah roller itu kocak dengan bosnya. Kemudian kalau masalah jalan berbunyi kretek-kretek itu biasanya dari bearing yang di bak CVT ini, juga bearing yang di driven pulley itu yang kering. Sekarang kita coba dulu cek ya. Apa nanti Pak? Oh, ngarit? Beres. Oh. Boleh tapi kuning. Ya, bisa dilihat ya untuk kondisi dalaman CVT-nya itu sangat kotor sekali. Mungkin ini jarang perawatan. Ya, ini kita coba sebelum masuk lebih dalam kita coba analisa bagian secara visual dulu ya. Dari ini adalah biasanya seal askrek sini itu rembes sehingga menyebabkan debu-debu ini menjadi basah. Ini debunya menjadi basah sehingga sangat lengket di sini ya. Nah, ini untuk kondisi fan belnya ini sebenarnya sudah sudah retak-retak. Namun kita tunggu konsultasi habis ini ke orangnya dulu apakah mau diganti atau tidak. Nah, ini seperti yang saya duga itu ya. Ini adalah kerusakan yang di bagian depan. Kita coba membukanya biar lebih jelas lagi.
ada berwarna kecoklatan. Ini menandakan karat yang keluar karena kekurangan pelumasan. Pokoknya kelasnya Scoopy, Beat itu ya, itu sangat sering sekali terkena di bagian depannya. Seperti yang saya katakan, seal askrag di depan itu terlihat basah. Ya, terlihat basah, jeprot dengan sisa-sisa residu dari kampas ganda ini, itu akan menyebabkan seperti ini bentuknya ya, celot ya. Oke. Nah di sini untuk bagian rumah rollernya, ya kan, benar kan ya, hancur untuk bagian rumah rollernya. Kita coba buka rollernya, apakah sama-sama hancur? Ya, untuk rollernya ini tidak seberapa rusak, namun ada sedikit benjo-benjo ya, atau nah seperti ini loh ya. Ini dikarenakan karena pergerakan roller itu yang tidak maksimal. Nih, sampai kemakan begini ya untuk rumah rollernya itu kemakan karena pislet ini sudah hancur. Nah, pisletnya sudah hancur, sudah sempal, sehingga menyebabkan benturan antara aluminium ini dengan rim plate-nya ini itu bersentuhan langsung. Karena ini pergerakannya si rim plate ini meredam, tidak boleh kocak seperti ini loh. Tidak boleh kocak seperti ini ya. Untuk rim plate-nya ini dengan rumah rollernya tidak boleh kocak seperti ini, itu diredam oleh pislet ini. Selain itu, pergerakan si rumah roller ini dia maju mundur begini ya, maju mundur. Jadi antara benturan kanan kiri dia diredam, kemudian depan belakangnya itu biar langsam atau biar enak, sehingga ininya tidak terkikis seperti ini. Karena ini bersentuhan langsung, makanya ini terkikis. Oke, ini positif ganti. Terus kita cek untuk bushingnya. Bushingnya ini sebenarnya masih bisa dipakai ya. Bushingnya ini masih bisa dipakai. Ini cuma kerak-kerak saja. Nanti dibersihkan juga bersih. Nanti kalau ini bushingnya ini sudah tidak ada lapisan chrome-nya, itu kalau sampean ganti ini tidak lama lagi, maka ini akan kena lagi ya, si rumah rollernya ini. Nah ini bisa didengarkan ya. Nah ini kan kocak ini menyebabkan bunyi. Nah untuk pengecekan selanjutnya, ini posisi bagian depan ini sudah terbuka ya. Ini sudah terbuka. Sekarang kita coba hidupkan. Apakah ada masalah di bagian tengah mesin atau di bagian depan mesin? Kalau suaranya hilang berarti positif dari bagian CVT saja yang bermasalah. Oke, sekarang kita hidupkan. Ya. Untuk analisa secara visual, askrag ini tidak goyang ya, aman. Terus suaranya juga halus ya. Namun di sini ya ini ganti silnya, berarti menandakan bahwa timbulnya suara itu berasal dari CVT. Nah pengecekan selanjutnya ini di bagian driven pulley. Ini apakah ada yang bermasalah? Menurut saya ini masih layak pakai ya. Dari segi kampasnya, kemudian ketebalannya, itu masih bisa dipakai. Namun di sini di bagian bearingnya ini kelihatan kering ya, namun tidak sampai parah, kering. Nah untuk pengecekannya ini kita bisa dipasang di sini. Kita coba putar roda belakang. Nah
kedengaran kalau suara bearing kering itu kedengaran. Nah, nanti alternatifnya ini kita cuma ngasih grease saja bagian sini. Untuk bagian sini saya kira aman ya, tidak terlalu ini, cuman kotor saja. Oke, ini sudah dibersihkan semuanya. Sekarang kita kasih tips bagaimana cara membuka seal ice scrape ini yang aman ya. Jadi pertama kita buka dulu kancingannya atau snap ring. Terus kita pakai buat penitik, atau saya buatnya dengan menggunakan obeng ketok itu ya, bang trek. Nah, kita tinggal pukul segini ya, sampai berlubang terasa bles. Kita sediakan baut gipsum seperti ini mas ya, punya pak tukang itu ya. Sudah banyak saya karena sering hilang. Terus kita tancapkan skrup, nggak perlu ditarik ya, pokoknya sampean skrup terus wis. Nah, dia akan lebih lepas sendiri, dia akan lepas sendiri. Jadi ini sangat mudah. Nah, sebenarnya banyak cara dengan menggunakan skrup, dengan menggunakan obeng min, itu banyak caranya. Namun kalau kita menggunakan skrup seperti ini, meskipun sealnya ini dilem, sering saya temui itu sip hasilnya. Tinggal proses pemasangan ya. Nah, ini tadi yang harus diganti yaitu rumah rollernya, terus bislet. Terus di sini roller tidak saya ganti ya, karena cukup bagus, masih layak pakai. Nah, terus seal ice scrape yang bagian sana itu ya, itu sudah terpasang. Oke, sudah diganti sehingga olinya tidak keluar, aman. Nah, dari sini fan belnya kita ganti dengan menggunakan yang original ya, K44. Yang sebelumnya itu menggunakan merek ini, berkode K16 ya. Untuk panjangnya sebenarnya sama, cuman dari lebarnya itu lebih lebar yang asli ya, bisa dilihat ya. Nah, di situ perbedaannya. Dan juga dari segi kekuatannya saya yakin lebih kuat yang asli. Oke, lanjut pemasangan. Ini pemasangan bosingnya itu harus kasih grease ya, sedikit saja, jangan banyak-banyak, yang penting ada grease nya supaya tidak kering-kering banget. Oke, terpasang. Untuk rotasi fan belnya kan di sini tidak ada rotasinya ya, tidak ada arahnya. Nah, posisinya itu kita begini, menghadapnya ke kita untuk tulisannya. Oke. Ring.
sisi belakang kita menuju ke driven pulley. Ini seperti yang saya jelaskan, kita kasih grease dalemannya ya, supaya tidak timbul suara kasar ketika grease itu kering. Jadi bagian belakang jangan sampai telat untuk grease-nya. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Ya, kita coba hidupkan apakah ada bunyi-bunyi yang asing atau tidak sebelum kita melakukan pemasangan cover CVT-nya. Dengarkan ya, untuk suaranya dia lebih halus. Ya. Dia lebih halus. Oke, kalau itu sudah real, kita tinggal pasang cover CVT-nya. Oke, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel. Terima kasih.